Dari bayangan dan bagaimana ia berjalan, Sugi merasa familiar, seperti ia tahu siapa orang tersebut. Maka dengan hati-hati, Sugi mengikuti dari belakang. Melihat sosok itu masih berjalan pelan, Sugi sadar bahwa di balik identitas orang yang menyusuri taman menuju ke bangunan kecil di sisi utara rumah adalah Nyonya Besar Lasmini. Ia tampak begitu cantik dengan balutan kain kejawen. Ia berhenti sejenak sebelum menoleh dan memastikan tak ada orang yang tengah melihatnya. Tak beberapa lama, ia membuka pintu lalu melangkah masuk ke dalam pintu tersebut. Sugi tak bisa melihat dari luar, namun ia penasaran apa yang dilakukan Nyonya Besar Lasmini di tempat seperti ini. Tak kehilangan akal, Sugi mencoba mendengar dengan seksama dari luar. Namun, sayup-sayup ia hanya bisa mendengar suara Nyonya Lasmini. Ia menggeram beberapa kali dengan perasaan campur aduk. Sugi mencari-cari cara lain, namun tak juga ia temui saat terdengar suara lain yang Sugi kenal. Suara itu adalah suara dari kambing yang mengembi. Rasa penasaran semakin membuat Sugi menjadi gila. Namun di lain hal, ketakutan tiba-tiba menyesap ke dalam tubuhnya, seperti ada sesuatu yang akan terjadi bila ia melihat ini. Dengan langkah hati-hati, Sugi mencoba membuka pintu, dan benar, pintu terbuka setelah Sugi mendorongnya perlahan. Ia melihat anak tangga turun. Di dalam ruangan, Sugi mendengar lebih jelas suara Lasmini menggerang dengan diikuti suara kambing yang semakin terdengar jelas. Namun tak kalah Sugi melangkah hati-hati, ia berjengkit saat di hadapannya seekor kambing coklat menatap dirinya. Sugi terdiam untuk beberapa saat. Jantung berdegup lebih kencang, ketakutan dan kengerian. Bila sampai ia ketahuan, pastilah akan menjadi akhir riwayatnya. Kambing coklat itu lalu pergi membiarkan Sugi melangkah lebih jauh. Bila ia tahu apa yang akan ia lihat setelah ini, mungkin seharusnya Sugi tak perlu melangkah terlalu jauh hanya untuk menuruti nafsu akan rasa penasaran yang begitu besar, di mana di dalam ruangan itu banyak ditemui sajen dan benda-benda yang tak dapat ia terima dengan logika. Patung kerbau dengan 2 kambing sedang kawin, begitu juga kembang dan aroma kemenyan yang menyengat hidung. Di sana ada 1 pintu lagi, dan dari sana pula suara itu terdengar. Sugi menatap pintu tersebut. Ia mencoba mendengarkan dengan seksama. Apakah yang ia dengar ini benar? Saat dari balik pintu yang terbuka sedikit itu, Sugi melihat kaki perempuan tengah berbaring di atas ranjang. Ia menggelenjang dan mengerang bersamaan. Di depan ranjang yang tak jauh dari tempat kaki itu terbaring ada seekor kambing putih bersih. Mengamati ranjang, Sugi tak mengerti apa yang terjadi sebenarnya. Kala tiba-tiba kambing putih itu menoleh, menatap ke tempat Sugi tengah mengintip, dan mengembek sampai perempuan itu terbangun dari tempatnya berbaring.
Saat itu juga Sugi berlari tunggang langgang. Ia harus cepat dan keluar dari dalam ruangan ini. Dan untunglah dia mampu melakukannya. Dengan perasaan campur aduk, Sugi mengunci pintu kamar sembari sesekali ia mengintip keadaan di luar. Keringat membasahi keningnya dan Sugi tak mengerti apa yang baru ia lakukan. Lebih tepatnya apa yang sebenarnya dilakukan oleh Lasmini di tempat seperti itu. Hening. Tak ada suara dan pergerakan dari luar kamar, membuat Sugi sedikit bernafas lega saat dari arah belakang tempat ia melihat jendela terdengar suara mengembik. Sugi menoleh perlahan saat wujud kepala kambing dengan rambut gimbal tengah menatap dirinya. Bola mata merah menyala. Sugi terhenyak dari tidurnya. Ia menoleh, melihat Sugeng tengah menyetir mobil. Lapo to Ki? Mambengi gak iso turu ta? Kamu itu kenapa Ki? Memang semalam kamu gak tidur? Sugi hanya diam. Ia tak menggubris perkataan Sugeng. Pagi ini tiba-tiba ia terbangun di atas ranjang dan ia berdiam diri karena bingung. Apakah yang ia lihat itu nyata atau sekedar mimpi belaka? Apapun itu, karena pagi hari ini ia melihat Lasmini duduk di kursi kayu di atas gazebo, tempat ia biasa menjahit. Dan beberapa kali Sugi melirik saat wanita itu seperti tengah mengamatinya. Sugi hanya membersihkan rumput liar, dan cara Lasmini menatap dirinya benar-benar membuat dirinya merasa tak nyaman. Mimpi, pasti cuma mimpi, kata Sugi berusaha meyakinkan dirinya lagi. Tak beberapa lama, Sugeng datang. Ia menawari Sugi apakah berkenan menemaninya mengantarkan pesan dari Tuan Arjo kepada seseorang yang namanya terdengar asing di telinga Sugi. Tanpa membuang-buang waktu, Sugi mengangguk, menyanggupi permintaan Sugeng, dan detik itu mereka meninggalkan tempat itu. Tepat di mana Lasmi masih tersenyum kecil memandanginya. Mobil sudah melaju. Sugi sempat terlelap dalam tidurnya saat bayangan itu kembali. Bayangan tentang Lasmini yang ada di dalam ruangan tersebut. Entah kenapa hal itu tak berhenti mengganggu dirinya. Kowen ojo mikir aneh-aneh tolah. Kerja kok kene iku enak, sing penting ojo sikap. Kamu itu makanya jangan suka mikir aneh-aneh. Kerja di sini itu enak, yang terpenting menjaga sikap. Sugi seperti ingin bercerita. Sudah 2 kali ia melihat makhluk ini, tapi kenapa seperti ada sesuatu yang mengganggu dirinya. Ketika Sugi akhirnya bertanya perihal kemana dan pada siapa pesan ini akan disampaikan, di situ Sugeng tak langsung menjawab. Ia hanya berkata, pesan ini untuk mengakhiri sebuah lamaran. Lamaran? Tanya Sugi. Sugeng mengangguk berkata, seperti inilah bagaimana orang Jawa terhormat ketika mengakhiri lamaran. Ada ekspresi yang ganjil dan Sugi tahu. Ia mengenal Sugeng lebih dari 10 tahun sebelum ia merantau, dan bila ekspresi ini muncul, maka itu artinya Sugeng telah memberi pesan kepada Sugi bahwasanya ada sesuatu yang akan terjadi. Lama berkendara, Sugeng lalu mengatakan sesuatu agar Sugi tak bertanya-tanya lagi. Sudah, diam saja. Tugas kita memang begini. Kita hanya perlu memberikan ini
atas perintah Tuan Arjo. Setelah itu kita memberikan ini kepada dia, kita balik. Hanya memberikan ini lalu pulang. Batin Sugi masih tak puas dengan jawaban Sugeng. Dari kejauhan terlihat sebuah rumah besar dengan halaman yang luas. Pintu gerbang terbuka dan Sugeng membawa mobil hitam milik Kunchoro masuk dan terparkir di depan teras. Sugeng dan Sugi melangkah turun. Di teras yang luas itu terlihat seorang lelaki tua tengah duduk. Sedangkan seorang wanita tua baru saja berdiri dan bersiap akan pergi. Sugi menatap wanita tua itu. Ia mengenakan batik putih dengan sewek coklat khas dengan rambut disanggul. Ia berhenti sejenak ketika berpapasan dengan Sugeng untuk beberapa saat. Sugi merasakan perasaan yang aneh, seperti perasaan saat melihat Tuan Arjo Kunchoro di dalam diri wanita tua itu. "Mas Sugeng," kata si wanita. Alih-alih menyapa balik, Sugeng langsung mencium tangan wanita itu. "Ngapunten, nyuwun sewu, kula mboten enten niat meganipun ganggu jenengan. Maafkan saya, salam saya tidak bermaksud mengganggu Anda." "Halah, wis aku ancen kate mulih, urusanku wis mari. Saiki urusanmu ndang dimarekno pisan yo Nak Sugeng." "Halah sudah, aku memang mau pulang. Urusanku sudah selesai. Sekarang urusanmu cepat diselesaikan ya Nak Sugeng." Sugi menatap wanita tua itu, begitu anggun, begitu terhormat. Ia menoleh melihat Sugi lalu menunduk. Tak pernah Sugi melihat yang seperti ini. Manakala wanita tua itu melangkah masuk ke dalam mobil. Sugi bertanya siapa gerangan wanita itu. Dengan menunjuk ekspresi wajah datar, Sugeng menyebut sebuah nama, Karsa Atmojo. "Begitu. Jadi ini jawaban dari Arjo padaku." "Nggih Tuan Jarok, niki pun pesan kangge jenengan." "Ya Tuan Jarok, inilah pesan untuk Anda." Lelaki tua bernama Jarok itu adalah pemilik ribuan hektar tanah. Ia sudah lama mendambakan mantu dari Kunchoro. Namun entah apa yang belum diketahui Sugi. Karena dari tadi setelah surat dengan amplop putih itu diterima, berkali-kali ia berkata, Aku wis siap mati, bahkan sadurunge aku nerimo unduh mantu ambek geteku dadi jaminani. Aku siap mati, bahkan sebelum aku menerima permintaan mantu dengan darahku sebagai jaminannya. Sugeng hanya mengangguk, sementara Sugi tak mengerti maksud ucapan Tuan Jarok. Apakah usia Tuan yang membuatnya suka berbicara tanpa arah? Ataukah kalimatnya mengandung filosofis lain yang sama sekali ia tak ketahui? "Ono piro kandidate? Masih ada berapa kandidatnya?" "Kali Tuan, 2 Tuan." "Baiklah, sebelumnya ini kuserahkan cincinku, tapi sebagai gantinya katakan pada Arjo Kunchoro bahwa keluarga Jarok selalu memenuhi janji. Lalu sebagai imbalan dari pengampunanku, aku berharap akan sebanding." Sugeng mengangguk. Ia menerima cincin dengan batu merah delima. "Akan saya sampaikan pesan Anda kepada Tuan Arjo Kunchoro." "Baiklah." Tuan Jarok mengangguk. Ia lantas berdiri meminta Sugeng mengikuti. Ketika Sugi berdiri, Tuan Jarok menoleh menatapnya tajam. "Tuan Jarok, Sugi kelak akan menjadi abdi Sulo seperti saya. Jadi biarkan dia melihatnya untuk belajar tentang dunia kita ini." "Baiklah kalau begitu."
Di dalam sebuah ruangan pribadi milik Tuan Jarot, Sugi melihat banyak sekali benda-benda yang tak jauh berbeda dari ruangan yang pernah ia lihat saat mengikuti Lasmini dulu. Apakah semua orang-orang dengan nama besar ini memiliki ruangan pribadi seperti ini? Dana apa kegunaan ruangan ini? Karena entah kenapa suasana ruangan ini begitu mencekam. Tuan Jarot duduk bersila di mana di depannya ada sebilah keris yang sudah dimandikan oleh kembang. Sementara Sugeng dan Sugi duduk bersila jauh di depan mereka dengan bertelanjang dada. Tuan Jarot mengambil keris dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Sebelum dengan cepat ia gorok separuh dari lehernya. Ekspresi gila itu bisa disaksikan oleh Sugi. Bagaimana Tuan Jarot memutahkan darah kehitaman sebelum akhirnya separuh lehernya terbuka dan membuat lelaki tua itu tersungkur tak bergerak lagi. Sugi terdiam mematung. Ia tak bergerak dari tempatnya karena setelahnya Sugeng mendekati Tuan Jarot menyiraminya dengan sesuatu seperti aroma bensin. Ia membakar lelaki tua sebelum mengambil keris dan mengusapnya dengan kain putih. Hari itu adalah hari di mana Sugi tahu akan sesuatu. Kontrak unduh mantu dengan nyawa sebagai taruhannya. Sabdo Kuncoro. Di dalam ruangan itu, Sabdo bersila di hadapan seekor kambing berbulu putih tersebut. Tak lama sesuatu yang aneh terjadi, di mana kambing putih itu mengembek terus-menerus, sementara Arjo Kuncoro menatap tepat di belakang Sabdo dan membisiknya sesuatu. Lihatlah, sejak lama aku ingin pusaka keris miliknya dan setelah ini aku akan mendapatkannya sebagai gantinya jaminan keluarganya akan tetap hidup, bisik Arjo. Lancang ketika keluarga berdebah tak tahu diuntung. Mencoba meminta anak perempuanku satu-satunya. Maka inilah yang akan terjadi. Masih ada 2 lagi dan aku ingin kau melihat bagaimana mereka nanti mati, agar aku tak salah pilih dan bisa menghindari takdirku. Sabdo melihat sesuatu. Leher kambing putih itu tiba-tiba robek dengan sendirinya, membuat kepalanya terlepas sebelum Sabdo memungut kepala itu. Ia melihatnya. Wajah kepala kambing putih itu menyerupai wajah dari lelaki tua yang pernah ia temui. Wajah milik Sekti Jarot. Sekian untuk cerita Janur Ireng yang bagian part 8 dan 9 dari cerita Wattpad-nya. Lumayan cukup panjang ya, 40 menit. Nanti akan saya jadikan jadi 2 part ya, biar gak kepanjangan. Untuk part selanjutnya di Janur Ireng, nantikan update selanjutnya yang ke-10 ya, part yang ke-10. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan share video ini ke teman-teman kalian agar channel ini dapat berkembang dan dapat memberikan info horor, cerita horor bagi kalian semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.